Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Budget Channel di mana kalian bisa menemukan review barang-barang unik dengan harga yang terjangkau tentunya. Dan di sini kita sudah kedatangan satu paket ya, dan ini masih belum dibuka. Oke, ini masih belum dibuka dan ya emang sengaja begini soalnya kelihatan alamatnya ya, tapi ini masih belum dibuka guys. Jadi sekarang kita langsung saja unboxing. Jadi kemarin tuh saya beli salah satu buku dan ini cukup viral juga ya, karena di TikTok di ini kok muncul terus gitu. Nah, bukunya apa? Itu adalah Quranic Law of Attraction gitu ya, atau QLOA gitu ya. Dan sebelum kita buka, kita intro dulu. Oke, langsung saja kita unboxing paketnya. Kita berdiri dulu. Oke, ya, benar. Dari bisa. Oke. Sorry guys, kalau agak berisik karena emang rumah di pinggir jalan ya. Dia kalau ada suara-suara kendaraan malemin aja. Oke. Dan ini dia bukunya. Oke, ini bukunya. Oke, I was expecting more karena saya pikir bukunya tebal ya dan agak besar, tapi ternyata kecil juga ya kalau dibanding dengan iPad 11 inch. Ini ya agak jauh sih. Oke, ini iPad saya 11 inch dan agak jauh. Dan kita lihat dimensinya berapa sih sebenarnya buku ini gitu ya. Oke, ini kalau panjangnya sendiri ya sekitar 20 cm guys. Kalian bisa lihat ya, sekitar 20 cm. Kemudian untuk lebarnya ini ya sekitar kurang lebih 14 cm lah ya. 13,67 cm ya, kurang 14 cm. Dan untuk tebalnya sendiri ya nggak perlu dihitung, nanti kita langsung cek berapa halaman. Di depannya kayak gini ya, ini bener tuh ada tulisannya juga, bestseller. Oke, penulisnya Rusdin S. Rauf. Oke, kita lihat di belakangnya ada tulisan kutipan dari Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8 ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya ya. Jadi intinya sih ayat ini mengatakan kepada kita kalau apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, tetap akan mendapat balasannya. Oke. Ini tulisannya ayat di atas hanyalah satu dari beberapa konsep law of attraction atau hukum ketertarikan yang dipaparkan dalam Al-Quran. Apa yang kita pikirkan, baik positif atau negatif, maka itulah yang akan terjadi. Jika kita berbuat kebaikan, kebaikan yang akan datang. Jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang akan kita terima. Sedemikian eratnya konsep law of attraction dengan Al-Quran sehingga kita bisa menemukan ayat-ayat yang selaras dengan kehidupan kita. Buku Quranic Law of Attraction menguak bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk dan pemandu pikiran serta tindakan untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan teori ketertarikan. Oke, mungkin di sini akan berbicara banyak dengan teori ketertarikan gitu ya. Buku ini juga memaparkan 3 kunci merealisasikan mimpi dan cita-cita, doa, syukur, dan sabar. Lalu bagaimana sesungguhnya Law of Attraction bekerja dalam Al-Quran? Mengapa kitab mulia ini menjadi rujukan terbaik dalam hukum ketertarikan? Lembar-lembar dalam buku ini akan menjawabnya, dan ini sudah diterbitkan oleh Pustaka Pranala ya, anggota IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Ini juga bukunya sudah beri ISBN ya, tuh ada ISBN-nya. Ini ada update version, ada Quranic Law of Attraction dan berasal dengan energi kalam ilahi. Oke, ini masih dibungkus, coba kita buka ya. Kita lihat ini berapa halaman sih itu. Ya kayaknya sih bukunya bagus ya, karena ini bestseller dan rame juga gitu ya di TikTok. Jadi saya penasaran, pengen baca ini tuh sebenarnya apa gitu ya. Lihat, oke, kalau dari tulisannya ini timbul ya. Dan untuk covernya sendiri ini soft cover.
Tuh, ini soft cover, tulisannya timbul dan ada efek glossy. Kalau di sini buram ya. Oke, kalau di sini ya biasa tulisannya Quranic Law of Attraction Rustin. Oke, kita buka. Oke, di sini kita dapat penanda ya, penanda baca sih ini. Halaman berapa? Meraih asa dengan energi kalam ilahi. Oke, ini pisaunya kita kesampingkan dulu. Oke, di sini sudah ada keterangannya, penulis Rusdin Rauf, penyunting Muazzaf Fihriyah. Kemudian penata letak udah ada tulisannya, diterbitkan oleh Pustaka Pranala ya, Insight First Asia Publishing ya. Jadi rekan dari Insight First Asia Publishing gitu. Cetakan ke-8. Oke, ternyata sudah banyak juga ya cetakannya. Ini yang sudah ke-8, berarti emang bestseller banget nih buku nih. Untuk halamannya ini sudah ada ya, 244 halaman, 14 kali 20 cm, berarti panjangnya 20 cm dan lebarnya 14 cm. Oke, ini hak cipta juga dilindungi oleh undang-undang ya, ada tulisannya. Untuk kertasnya sendiri ini kertas ya, dia agak buram ya, tapi ini emang pas gitu, enak buat dibaca karena kertas yang kayak gini tuh ringan guys, ringan. Jadi meskipun kalau buku menggunakan kertas ini, meskipun dia tebal gitu, tapi dibandingkan dengan kertas HPS itu kertasnya jauh lebih ringan ya. Oke, ini sudah ada ya bukunya, sudah saya buka. Ternyata emang 244 halaman plus covernya. Oke ya, kita lihat di sini isinya apa aja gitu ya. Di sini ada Oke, sorry guys, bersin. Ucapan terima kasih. Daftar isinya, apakah Law of Attraction, Al-Quran sumber hukum ketertarikan? Seberapa dekatkah kita mengenal Al-Quran? Al-Quran merespon kehendak Anda, menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani. Sudut pandang Al-Quran mengenai kesuksesan dan kebahagiaan, keimanan sama dengan kesuksesan, kebahagiaan, keberimanan dan hukum ketertarikan, bahagia sebelum bertindak. Oke, bahagia sebelum bertindak guys. Dan ini sudah ada juga energi doa, mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan. Oke, jadi buat kita nih yang sering banget ngeluh kok doa saya nggak kabul ya, di sini mungkin kita bisa menemukan jawabannya ya. Kemudian di sini ada energi syukur, apa itu syukur, bagaimana mengundang rasa syukur, energi sabar, melatih kesabaran, sabar the true power of success, menghadapi musibah dengan sabar, mendatangkan pertolongan Allah, balasan bagi orang yang sabar. Kemudian di sini adalah kolaborasi energi doa, syukur dan sabar. Oke, ini menarik juga ya, kolaborasi doa, syukur dan sabar. Kemudian di sini juga ada tentang Al-Quran penjawab segala keinginan ya, menawarkan solusi problem hidup, mewujudkan keinginan kita, memperkuat ketegaran. Kemudian cara kita merespon Al-Quran seperti apa? Kemudian di sini bagaimana melipat gandakan getaran positif. Kemudian ada daftar pustaka, tertulis dan indeks. Ya, di sini pada awalnya gitu ya, di halaman pertama sebelum kita mulai membahas tentang isinya, itu di sini ada tulisan pada mulanya adalah mengetahui. Oke, ini saya juga pernah baca salah satu konsep tentang taubat gitu ya. Jadi awal mula dari kita memahami itu adalah memang dari mengetahui gitu. Jadi seorang akan bertobat ketika dia mendapatkan ilmunya atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan benar-benar salah, kemudian dia menyesal, hingga kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki dirinya gitu ya. Itu kira-kira sekilas konsep tentang taubat. Kalian bisa baca di bukunya Imam Al-Ghazali itu ya, judulnya ya tentang taubat lah, saya lupa. Oke, kemudian di sini juga ada gitu ya tulisannya. Oke, segala dalam kehidupanmu dan sekelilingmu dipengaruhi oleh Law of Attraction yang merupakan fondasi. Semua hal yang hadir ke dalam pengalamanmu, kesadaran tentang Law of Attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya, sehingga sangat penting untuk hidup bertujuan dan hidup bahagia. Oke, nah ini buat kita yang sering-sering galau nih, kayaknya pas deh buat ini ya, untuk pengembangan diri guys. Jadi biasakan untuk membaca buku ya, meskipun cuma 5 menit sehari gitu ya, tapi konsisten
setidaknya itu akan merubah bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai sesuatu dan mengambil kesimpulan gitu ya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, karena saya juga penasaran bukunya seperti apa, saya akan baca-baca dulu. Tapi ini saya sekilas aja ya gitu ya, isinya seperti apa teman-teman bisa lihat di sini nih. Oke. Kemudian di sini ada halamannya, di sini juga ada sudah tentang penulisnya. Jadi siapa sih penulisnya gitu ya? Penulisnya ini adalah Rushdin S. Rauf, lahir di Luwuk 4 November 1985. Ia anak terakhir dari 2 bersaudara, buah hati pasangan Samsiah, Said dan Syarifuddin Rauf. Beberapa bukunya yang sudah diterbitkan yaitu Nggak Juara, Nggak Oke, Smart Media Solo, Real 2007, Smart Heart, Diva Press, Jogja, Quantum Istiqomah ya. Oke, ini beberapa karyanya. Kemudian ia juga menamakan sekolah SD di Pembina Luwuk, kemudian meneruskan ke SLTP Negeri 2 Luwuk, Sulawesi Tengah. Oke, setelah mengenyam SMU berasrama Islamic Boarding School Insan Cendekia Gorontalo, yang melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, orang Makassar ya berarti ya, mungkin ya. Oke, tepatnya di Fakultas Geologi, kemudian hijrah ke Jakarta, masuk STIS setelah setahun kerja di BPS. Kepulauan Bangga, Sulawesi Tengah, juga terlibat dengan proyek World Bank. Oke, dia terlibat dengan proyek World Bank. Kemudian ia mengundurkan diri dari PNS dan kembali ke Jakarta untuk berkumpul bersama istri tercinta. Wah, sayang istri ya ternyata penulisnya. Kemudian melanjutkan bekerja sebagai karyawan swasta selama hampir 10 tahun di berbagai perusahaan multinasional. Akhirnya bersama istri berfokus menjadi entrepreneur di bawah payung Insight First Asia untuk membantu para pelaku usaha mencapai tujuan bisnis, melakukan scale up bisnis, dan membantu mereka mencapai pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oke, itu sekilas tentang penulisnya ya. Ini ada indeks. Ini A. Abdullah Abu Ahwa, Arjan Adab Al-Quran Al-Duha Al-A'raf, Bahagia, Bill Gates, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin ingin mengkaji tentang konsep-konsep seperti syukur, kemudian tadi ya taubat, kemudian ada penyakit-penyakit hati dan lain-lainnya, itu kan psikologis banget. Dan buku ini saya rasa bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua, karena di sini juga sudah ada daftar pustakanya ya. Artinya penulisnya memang sih gaya penulisannya menggunakan gaya penulisan populer ya, tapi seenggaknya di sini sudah ada daftar pustaka atau referensi yang bisa kita gunakan juga untuk mengkaji kembali statement-statement yang ada di buku ini gitu. Apakah buku ini juga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau enggak ya, karena di sini juga sudah ada daftar pustakanya. Jadi saya rasa ini bisa digunakan sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin mengkaji kembali atau meneliti atau menulis ya tentang Al-Quran, Law of Attraction, tentang syukur, doa, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke, saya rasa itu saja unboxing dan sekilas review tentang buku Quranic Law of Attraction yang cukup viral belakangan ini, dan saya juga sudah nggak sabar ya pengen baca seperti apa. Karena kalau saya ceritakan nanti spoiler gitu kan, takutnya spoiler dan kemudian mempengaruhi minat teman-teman untuk membeli buku ini. Jadi ya mungkin saya akan pikirkan apakah nanti setelah saya baca saya akan ulas di channel YouTube ini gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman sudah tahu ini bukunya seperti apa kira-kira kurang lebihnya. Dan semoga ini bisa bermanfaat, menambah referensi buat teman-teman yang pengen beli buku ini ya, tapi juga pengen tahu ini kira-kira worth it nggak buat dibeli ya. Oke, silakan kalian bisa nilai sendiri. Dan buku ini dijual dengan harga 120.000 di toko hijau. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.